Halo, selamat bergabung di pembelajaran mengenai geometri. Yang pertama adalah kita akan membahas garis. Nah, garis ini memiliki elemen-elemen yaitu titik, ruas garis, sinar, dan garis elemennya. Titik, untuk mempelajari geometri tentunya kita harus tahu definisi titik. Titik itu adalah suatu noktah, tidak memiliki ukuran, tidak punya panjang, tidak punya lebar, nggak punya ketebalan. Jadi titik itu adalah dimensi satu. Kalau itu kita lihat, di sini ini A, tik aja, jadi titik A, titik B, titik M, X, P, Y, gitu ya. Kemudian ruas garis, coba kita perhatikan. Di sini ada titik A dan titik B. Nah, kita akan menghubungkan titik A dengan titik B dengan garis lurus. Nah, itu yang disebut adalah segmen garis AB, seperti itu. Nah, pada gambar 7.4 merupakan rute terpendek dari AB. Jadi garis lurus itu adalah rute terpendek. Ini yang garis P itu sebenarnya garis juga bukan? Sama, itu juga garis, yang namanya garis lengkung. Ini ada garis Q, ini juga garis lengkung. Kita akan membahas, terfokus di sini adalah garis lurus. Seperti itu ya. Nah, di sini AB berisi titik-titik jumlahnya tak hingga. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik sedemikian rupa yang membentuk pola berurutan. Nah, ini kan berurutan. Sedemikian rupa membentuk penglihatan kita adalah garis lurus. Panjangnya terbatas A dengan B. Nah, misalnya titik P, Q, R, S, O. Titik-titik itu berada pada ruas garis AB. Jadi ruas garis AB itu adalah garis yang panjangnya itu terbatas. Oke. Panjang AB sama dengan panjang BA. Jadi A ke B, B ke A itu panjangnya sama, jaraknya sama. Kita simbolkan adalah AB ada topinya. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah suatu segmen garis. Nah, untuk mengukur panjangnya menggunakan satuan panjang. Nah, boleh kita sentimeter, boleh kita meter. Tetapi kan ini sentimeter ya. Kita ukurnya. Kita lanjut. Sinar pada suatu ruas garis, jika kita perpanjang salah satu ujungnya maka kita akan dapat sebuah sinar. Artinya ini apa? A ke B kita panjangnya ke arah B. Nah, ini sinar. Artinya tak berhingga. Ada tanda panah ini tak berhingga. Jadi A itu adalah suatu titik acuannya awalnya hingga tak berhingga ke ruas B. Yang ini titik acuannya B ke diperpanjang A, kan gitu. Jadinya dinamakan sinar BA. Jadi titik awalnya itu selalu dituliskan di awal ya, di pertama BA. Ya, ini AB berarti titik awalnya A. Seperti itu. Anak panah ditulis di ujung ruas garis menunjukkan ke arah mana ruas garis diperpanjang. Jadi ini anak panahnya A, maka dia arahnya ke A. Contohnya OA. Nah, berarti titik awalnya O, arahnya diperpanjang ke A sehingga tak berhingga. OB itu titik awalnya O, diperpanjangnya ke arah titik B sampai tak berhingga. Jadi perlu kita ingat lagi ya, yang namanya atau simbol panah itu artinya sinar garis yang tak berhingga panjangnya. Nah, contohnya adalah sinar terang dari bola lampu. Nah, bola lampu itu kan hingga ke segala arah ya sinarnya ya. Bola lampu ini bola lampu. Center itu arahnya ke depan. Nah, kalau ke belakang ya ini dong silau gitu ya.
sinar yang memancarkan dari matahari. Jadi sinar ini selalu dia itu lurus sinarnya dan bentuknya selalu ke segala arah. Contohnya kalau laser itu dibuat sedemikian rupa sinarnya itu menjurus ke satu arah saja laser. Garis. Dengan memperpanjang ruas garis kedua arah kita akan dapat sebuah garis yang panjangnya tak berhingga. Garis AB ditulis AB. Ini ada simbolnya. Jadi ada di sini topinya itu ada simbol panahnya ke arah awal dan ke arah akhir. Garisnya ya. Di sini tuh ada garisnya ada 2. Jadi ini tak berhingga dia. Kemudian kita lihat lagi. Garis terdiri atas titik-titik tak berhingga jumlahnya. Jadi banyaknya itu enggak berhingga. Jika XYP sampai titik-titik tak berhingga adalah titik-titik yang berada garis AB, maka garisnya dapat ditulis sebagai berikut: AX, XA, XY, XYX, AB, BA sampai tak berhingga. Di situ ya. Nah, dilambangkan juga seperti huruf kecil L, M, N, P dan lain-lain. Sehingga sebuah garis tidak memiliki panjang yang pasti. Nah, kita kelompokkan, klasifikasikan ya perbedaan antara ruas garis, sinar dan garis. Kalau ruas garis itu gambarnya terlihat secara utuh. Sinar gambarnya tidak dapat terlihat secara utuh. Garis gambarnya tidak dapat terlihat secara utuh. Ruas garis panjangnya terbatas, sinar panjangnya tak terbatas, garis panjangnya tak terbatas. Ruas garis kedua titiknya berujungnya tetap. Nah, ujungnya A, awalnya A, akhirnya B. Kalau sinar salah satu titik ujungnya tetap, ujungnya lain tidak terbatas. Nah, ini ada titik awalnya A, B. Ini diperpanjang ke titik B, ada tanda panahnya. Itu topinya juga tuh kalau kita selidiki ya, kita analisis nih, itu ada panahnya ke arah B. Nah, awalnya di titik awalnya tidak ada panahnya. Kalau garis tidak ada titik ujung, kedua ujungnya tidak terhingga. Jadi tidak berawal, tidak berakhir dia ya. Infinity, tak terbatas. Jadi awalnya itu ada tanda panahnya, di akhirnya pun ada tanda panahnya. Jadi ini menjulur ke dua arah, tak terbatas. Kita akan bahas kedudukan titik dan garis. Nah, misalkan diberikan sebuah titik P ya, ini titik P awalnya ya. Dari titik P kita dapat menggambar sebanyak mungkin garis, sinar dan ruas garis yang kita inginkan. Jadi ini hanya merepresentasikan sebagian aja. Sebenarnya kita bisa bikin lagi banyak set tak berhingga. Dari satu titik itu bisa kita bikin suatu garis dan sinar garis yang kita inginkan. Nah, garis, sinar atau segmen garis seperti di atas disebut garis, sinar dan segmen garis. Itu ya. Titik ini disebut concurrence dari garis sinar. Nah, ini yang disebut garis atau ini juga sinar dan ini segmen. Nah, maksudnya segmen garis ini adalah dia terbatas panjangnya. Kalau yang gambar A, gambar B itu tak terbatas. Gitu ya. A dibuat titik P tak berhingga sebanyaknya. B sinar, nah ini sinar, banyaknya juga tak berhingga. Yang C segmen garis, nah banyaknya dia itu panjangnya maksudnya adalah berhingga. Di sini ada batasnya. Kemudian kita akan bahas selanjutnya mengenai garis yang melalui dua titik. Nah, ada titik A, titik B. Nah, ini kalau titik A kan banyaknya garis yang bisa kita buat, sinar garis tak berhingga ya. Tetapi kalau kita tanya berapa banyak garis yang didapat digambar melalui titik A dan B, ya tentunya cuma satu. Titik A, titik B